Di video kali ini saya akan membacakan hasil ringkasan saya mengenai materi psikolinguistik yang ada 3 topik. Yang pertama, lahirnya tata bahasa. Penggunaan kata-kata tunggal sebagai kalimat terangka disebut sebagai tahap holofrastik. Dan meskipun ada beberapa perdebatan tentang variability, sebagian besar ahli psikolinguistik percaya bahwa intonasi, gestural, dan petunjuk konseptual yang menyertai holofrase memperjelas bahwa anak-anak menggunakan kalimat satu kata persis seperti yang sering dilakukan orang dewasa dalam percakapan. Pidato holofrastik adalah jembatan yang mengangkut anak dari tanah primitif tangisan, kata-kata, dan nama melintasi ke dunia frase, klausa, dan kalimat baru yang berani. Dari semua bidang yang diselidiki oleh psikolinguistik, perkembangan penguasaan tata bahasa telah dipelajari paling intensif. Banyak dari ini dapat dikaitkan dengan pengembangan tata bahasa generatif transformasional. Indikasi yang jelas tentang seberapa banyak yang telah diperoleh anak-anak pada saat mereka berusia kira-kira 2 tahun dan telah mulai menggunakan kalimat 2 kata secara konsisten adalah membandingkan contoh tata bahasa mereka dengan hasil yang dikumpulkan dari salah satu eksperimen paling menonjol untuk mengajarkan bahasa manusia kepada simpanse. Topik yang kedua, bukti bawaan lahir. Contoh yang baru saja kami ulas hanyalah satu ukuran bobot bukti bawaan yang merupakan kepercayaan sebagai besar ahli psikolinguistik sekarang bahwa penguasaan bahasa manusia, karena dia terus-menerus dibombardir dengan tanda-tanda dan terus-menerus diberi penghargaan dan penguatan setiap kali dia mencoba menggunakan untuk berkomunikasi dengan penanganannya. Argumen semacam ini membuat Chomsky dan seluruh generasi ahli psikolinguistik perkembangan mengklaim bahwa sebagian besar pembelajaran linguistik awal berasal dari kemampuan bahasa yang ditentukan secara bawaan pada manusia. Dengan kata lain, belajar bahasa ibu Anda adalah usaha yang sangat berbeda dari belajar berenang atau belajar bermain piano. Pengkondisian lingkungan sangat penting untuk ini dan banyak aktivitas manusia lainnya, dan di antara kebanyakan argumen yang mendukung fakta ini adalah pengamatan sederhana bahwa sejumlah besar orang tidak pernah belajar berenang atau bermain piano sama sekali. Namun sangat jarang. Poin yang terakhir yaitu kreativitas kekanak-kanakan atau topik yang terakhir adalah ada cara lain di mana pemerolehan bahasa anak relatif independen dari pengaruh lingkungan, terlepas dari kontrol yang berbeda dengan yang dilakukan oleh yang terakhir dalam perkembangan bahasa pertama kita. Generalisasi berlebihan seperti ini sangat umum dalam pembelajaran bahasa ibu anak-anak dan mungkin secara keliru disebut sebagai analogi palsu. Orang dapat membuat kasus yang meyakinkan bahwa bukan anak yang salah tetapi bahasanya, karena ia gagal mematuhi simetri pola tata bahasanya sendiri. Proses konstruksi kreatif ini adalah contoh lain dari anatomi relatif sistem linguistik anak yang sedang berkembang dalam kaitannya dengan versi bahasa orang dewasa. Anak-anak bukanlah simpanse, dan jelas bukan burung beo atau tape recorder. Mereka sedikit lebih seperti komputer yang diprogram dengan baik, yang membuat tebakan kreatif tetapi seringkali tidak akurat tentang aturan dan pola bahasa yang mereka peroleh.
Bahkan pada usia dini, anak-anak terkadang dapat menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang mesin sintaksis bahasa ibu mereka. Anak itu mungkin terlalu menggeneralisasi dari pola A dan B untuk membentuk C yang hampir tapi tidak sempurna. Demikian hasil ringkasan saya. Terima kasih.